Dan yang ketiga, subsidi token listrik kepada pelanggan OAP. Ini memang saya sudah perintahkan Pak Sekda dengan jajaran. Pokoknya saya tidak mau tahu di mana ada orang Papua punya rumah yang tidak menyala, kasih masuk. Gratis kita bayar. Semua jalan harus masuk. Ya, ini salah satu kebijakan yang harus kita lakukan untuk proteksi masyarakat orang asli Papua dalam hal ini dalam rangka percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Melalui berbagai program ini, masyarakat yang dulunya hanya mengandalkan genset dan aki untuk penerangan di rumahnya sekarang dapat merasakan langsung hadirnya listrik selama 24 jam. Mari kita beri aplaus dulu. Ya. Saya bisa bayangkan itu karena saya anak kampung juga. Kita ini ya kalau bilang ini angkatan lampu apa? Pelita, Petromax, Lilin. Kita waktu kecil kalau dapat penerangan satu kali menyala itu kita sukacitanya itu luar biasa begitu. Ini salah satu hal yang mendorong percepatan strategi pembangunan. Apalagi lampu ini penting untuk pendidikan anak-anak belajar. Kemudian bisa nonton TV, mama bisa buat kue apa semua untuk kegiatan ekonomi rumah tangga. Jadi saya pikir Bapak, saya yakin Pak Kepala PLN mungkin setelah kita launching sebentar sudah langsung jalan ya. Balak sekali. Siap. Rencana 2 aja. Tidak apa-apa. Enggak. Sudah boleh? Lewat sini baru ke atas. Ya. Mari Pak Kepala OPD. Ya. Ibu. Ama bu sabah mesin.
Terbalik ya. Kami sulari. Speed ini maju, speed. Itu bendera maju sana. Bendera, speed bendera. Piring satu lagi. Piring. Ambo, kita ambo. Bagus dong.
kita akan segera mulai. Peresmian Desa Berlistrik, PLTS dan penyalaan meteran baru di Kampung Mor dan Kama, Distrik Mora, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kasih, rahmat dan penyertaan-Nya melindungi kita semua di dalam perjalanan darat hingga menyeberang laut, dan akhirnya sama-sama dapat berkumpul di sini dalam rangka peresmian Desa Berlistrik, PLTS dan penyalaan perdana meteran baru di Kampung Mor dan Kama, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara hari ini. Pembukaan yang sudah berlangsung, doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu Tanah Papua. Laporan pertama oleh Kepala PT PLN UP3 Nabire. Laporan kedua oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan SDM Provinsi Papua Tengah. Bapak Ibu hadirin, acara selanjutnya sambutan sekaligus membuka dan meresmikan Desa Berlistrik, pembangunan PLTS, pemasangan meteran baru dan subsidi token listrik oleh Ibu PJ Gubernur Provinsi Papua Tengah. Foto bersama Rama Tama dan penutup. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Izin mengabarkan, hari ini merupakan momen yang sangat penting bagi kita semua, terkhusus buat masyarakat Kampung Mora dan Kama, Distrik Mora, Kabupaten Nabire, yang mana hari ini akan dilaksanakan kegiatan peresmian Desa Berlistrik dan launching program bantuan kelistrikan berupa pasang baru dan instalasi rumah-rumah warga setempat serta subsidi token listrik oleh pemerintahan Provinsi Papua Tengah. Adapun sumber energi listrik yang akan melayani masyarakat Mora dan Kama berasal dari PLTS Mora dan Kama, yang merupakan PLTS dengan kapasitas 50 kWp kilowatt peak, dengan total PP modulnya terpasang 50 kW, yang selesai dilakukan commissioning testnya pada akhir Maret 2024 yang lalu. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pemprov Papua Tengah, di mana dengan adanya perjanjian kerjasama sebelumnya bantuan kelistrikan antara Pemprov Papua Tengah dengan PLN yang dilaksanakan di akhir bulan Mei lalu terkait bantuan biaya penyambungan listrik dan instalasi serta pemberian subsidi token listrik khusus kepada masyarakat orang asli Papua. Sudah bisa sebentar lagi kami realisasikan yang pertama di Kampung Mor dan Kama ini. Adapun jumlah bantuan kelistrikan yang diberikan adalah jumlah 113 pelanggan PLN nantinya, yang dominasi berupa rumah tinggal, tempat rumah ibadah dan bangunan desa. Semoga dengan adanya program bantuan pasang baru dan instalasi serta subsidi token listrik dari Pemprov Papua Tengah ini bisa membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bisa mewujudkan percepatan program Papua Tengah Terang di Morakama serta selanjutnya di lokasi-lokasi lainnya. Demikian kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dalam hal penyampaian kami. Kami ucapkan terima kasih. Shalom.
Merdeka, teman-teman kepala SKPD, pimpinan PLN yang sudah hadir di sini, yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, para kepala kampung, para camat, para bupati yang mewakili. Perlu kami sampaikan di sini bahwa pekerjaan ini sebenarnya awal pekerjaan yang kita harus kerjakan itu di tempat sini, bukan di pulau-pulau lain. Jadi awalnya Mama Gubernur kita survei ke sini, kita ingin mau bangun dari Pulau Mor karena kami yakin dan percaya bahwa pulau ini adalah pulau tertua, pulau yang mungkin lebih awal dia sudah ada. Sehingga kita waktu itu pembangunan untuk Ibu Gubernur perintah kami untuk program Papua Terang, Papua Tengah Terang, sasaran kami yang pertama di sini. Namun karena kita sampai di sini, ternyata instalasi listrik ini telah terpasang. Jadi dalam aturan, kami pemerintah bisa intervensi, tapi kalau sudah ada jaringan, kami tidak bisa masuk. Artinya jaringan yang dilakukan dari PLN. Dengan demikian, kami tidak bisa lakukan di sini. Kami lakukan perencanaan mulai di Mor, Arwi, Hariti. Wilayah itu yang kita mulai. Jadi mohon maaf untuk Bapak Ibu dari Kepulauan Mor, jangan sampai berpikir bahwa pemerintah pilih-pilih. Tidak. Karena berdasarkan aturan, kami tidak bisa melakukan itu. Akhirnya selesai yang lebih dulu tuh dari Pulau Mambor. Pulau Mambor, Pulau Hariti, Arwi, itu yang selesai duluan. Di sini masih gelap. Nah, setelah kita berkoordinasi dengan PLN, permasalahannya apa? Permasalahannya belum ada penyambungan masuk. Kami laporkan itu kepada Ibu Gubernur. Ibu Gubernur lakukan sudah penyambungan. Cuman sebelum penyambungan harus kita kerjasama karena dasar aturan kita tuh harus ada perjanjian kerjasama dulu. Karena baru, provinsi baru, peraturan daerah juga belum jalan. Namun pembangunan ini harus jalan. Ya, dengan demikian sampai dengan hari ini. Jadi daerah lain seperti Pulau Mambor, Arwi yang sudah duluan itu sudah nyala tapi belum diresmikan. Makanya hari ini hari yang terbaik, hari yang Tuhan berkati untuk kita semua. Kita berharap hari inilah harus dicanangkan untuk Pulau Mor ini terang. Jadi Ibu Gubernur bisa hadir di sini. Kita cari waktu juga untuk Ibu Gubernur bisa masuk ke tempat lain, tapi kesibukan Ibu terlalu tinggi. Hari ini adalah hari yang baik. Tuhan berkati hari ini untuk kita semua. Ya. Dengan demikian hari ini kami memohon kepada Ibu Gubernur yang terhormat, kalau bisa supaya dapat diresmikan. Kita punya PLTS yang telah terpasang di beberapa pulau, bukan di timur saja, bukan di Mora saja, tapi Wapoga juga kami sudah bangun. Wapoga juga sudah, dan di barat juga kami sudah bangun. Jadi kita hari ini kita bikin di tempat ini, Ibu resmikan sekaligus semuanya. Itu ada sekitar 10 titik tahun kemarin, kita tambah dengan dari PLN sendiri jadi 11, dan masih ada PJUTS yang kita pasang di jalan-jalan di ibu kota Nabire. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kepada Bapak Ibu, para masyarakat di Pulau Mor, kita terlambat ya sampai di sini. Tapi bersyukur hari ini Ibu Gubernur injakan kaki di pulau ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kami minta dengan hormat kepada Ibu Gubernur untuk dapat hari ini meresmikan penggunaan PLTS di beberapa titik, sekaligus kita sampai pemasangan meteran baru dan launching untuk token listrik. Sekian dan terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Dalam rangka program Papua Tengah Terang, kita ikuti bersama sambutan sekaligus membuka dan meresmikan Desa Berlistrik Pembangunan PLTS, pemasangan meteran baru, subsidi token listrik oleh Ibu PJ Gubernur Provinsi Papua Tengah. Kepada Ibu PJ Gubernur Provinsi Papua Tengah,
Dengan rasa hormat kami persilahkan anggota unsur wakil ketua MRP Provinsi Papua Tengah untuk berpikir membangun masyarakat di Provinsi Papua Tengah. Yang sama-sama kita hormati, kami banggakan Bapak Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, Bapak Harun Damanik, yang dampingi Gubernur juga pada hari ini. Mari kita beri aplaus. Bapak bisa berdiri sejenak biar dikenal sama masyarakat. Ya, terima kasih. Ya, ini beliau ini besarnya di Paniai, sudah 20 tahun. Jadi bukan orang baru lagi. Jadi bagian dari, dan jabatan terakhir adalah Sekda Kabupaten Paniai. Jadi begitu pemekaran ikut dengan kami untuk membangun Papua Tengah. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Nabire, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sten. Tidak perlu kami perkenalkan karena beliau tuan rumah di sini. Iya. Iya. Bersama saya juga dihadiri Bapak Asisten 3, salah satu anak mur terbaik untuk kita. Iya. Terima kasih Pak Marei. Asisten 3 hari ini hari libur, jadi ada yang ikut, ada yang izin. Oh iya, saya lupa Pak Staf Ahli Gubernur. Ya, silakan Bapak berdiri. Ini juga, ini kita lihat Makassar ya Bapak. Iya. Tapi ini otaknya Puncak Jaya. Lama bekerja di Puncak Jaya, jadi karakter Papua sudah ada, lebih kacau dari saya. Terima kasih Pak Staf Ahli Gubernur yang selalu mendampingi kami. Kemudian ada Sekretaris Majelis Rakyat Papua, ini juga salah satu kader terbaik anak Papua, mantan Sekda juga di Kabupaten Nabire, Pak Daniel. Ya, yang sudah hari ini juga kerja bersama saya. Kemudian ada Bapak Ganteng, Bapak Yomi, silakan berdiri. Tadi kita senyum-senyum ketika sampaikan Bapak Yomi berdoa. Biasanya giliran doa untuk kami. Jadi sekarang beliau yang urus sebagai Kepala Dinas Kesbangpol Provinsi Papua Tengah. Bersama saya ini laki-laki terbaik, Kadis Kehutanan. Iya, terima kasih sudah hadir. Payan Hugo. Kenapa Ibu bisa lupa ya, kayak Hugo kan? Payan Hugo. Ya, ini salah satu kader terbaik, Pak Kepala PTSP. Iya, ini orang tua kita juga ini dari bertugas lama di Timika. Kalau terkait dengan izin langsung berhubung beliau, karena sekarang kita izinnya sudah tidak sulit lagi, sudah by online, jadi dari mana saja sudah bisa kita lakukan percepatan. Kemudian Kepala Bapeda Provinsi Papua Tengah, ini laki-laki Sorong yang juga bekerja, Pak Edi Wai. Ini salah satu kader juga yang merancang tentang perencanaan pembangunan di Papua Tengah. Kemudian Kepala Dinas, oh ya, Peturat, ya, Tur dari Kabupaten Paniai juga, Dobiai, sorry, yang masuk juga membantu kami di Provinsi Papua Tengah. Pak Kepala Dinas Perhubungan hari ini yang ngurus kapal-kapal dan seterusnya, nanti saya mau kasih tugas ini khusus Pak Wasinten Lumbang Gaul. Ya, hari ini saya kasih tugas untuk percepatan bangun bandara, bangun pelabuhan-pelabuhan dan seterusnya. Jadi kita beri aplaus untuk beliau, karena kalau kita di laut pasti kita butuh sarana transportasi laut. Ya, ini jangan sampai lupa, tetapi kita lakukan. Kemudian ada Sekretaris DPR PLH ya, PLH Bapak ya, Pak Yoteli. Ini ibunya sedang lagi PJ
di Paniai, PJ Bupati Paniai, sehingga Pak kami kasih tugas sebagai kader terbaik juga dari Pak Iris ini menjabat sebagai PLT Sekwan Provinsi Papua Tengah. Mungkin sedikit lagi beliau sudah urus capek nanti dengan partai-partai politik. Ya, bersama seluruh staf, ada Pak Sekretaris Pertanian juga ini luar biasa, anak MOR yang kami kaderkan juga. Mudah-mudahan besok itu akan menjadi yang terbaik untuk bangun daerah ini. Dan seluruh staf dukung. Oh iya, Kasat Kolpes kasih tunjuk begini, saya lupa. Silakan Bapak dari Pak Victor Fun. Ini yang selalu potong panting di lapangan ini. Saya perintah, oh ya, sembako sudah siapkan, terima kasih Pak. Mantan pernah kepala distrik di Wapoga. Mungkin Bapak Astel 1 kenal ya. Ya, tidak asing lagi. Ya kalau bencana-bencana di laut kah atau di darat, ini beliau yang urus. Oh iya, Pak Kadis Perikanan mana? Oh, aduh, laki-laki ganteng nih Pak Kadis Perikanan, iya. Beliau ada di belakang, terima kasih. Saya pikir ini Bapak punya tugas utama ini untuk lihat laut. Sudah hadir, ya. Ya, saya pikir kita sudah kekuatan full. Lainnya minta izin karena ada acara juga sebentar setelah ini di KPU dan seterusnya. Ya, jadi yang saya hormati Kepala Distrik Kepulauan Mora yang sangat kami hormati, terima kasih bisa hadir. Dan Bapak-Bapak Kepala Kampung, Kampung Kama dan Kampung Mor. Iya, yang sudah hadir, dan Ketua PKK dan semua tamu undangan dan seluruh masyarakat yang sudah hadir. Ada Lanal, terima kasih sudah kawal Ibu Gubernur, karena saya orang gunung takut lewat ini, jadi saya minta Lanal kawal kiri kanan. Terima kasih banyak sudah bertugas sampai sini. Ya, pertama-tama kami ucap syukur kepada Tuhan karena atas kasih dan karena selama ini kami hanya dari udara bisa lihat pulau ini, bisa menginjakan kaki di tempat ini, semuanya hanya karena kasih kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, salah satu program unggulan atau program andalan dari kami pejabat Provinsi Papua Tengah dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Papua Tengah merencanakan atau ingin untuk membangun Papua Tengah terang. Ya, ini salah satu program unggulan yang menurut kami sangat strategis dan menjadi kebutuhan primer dan kebutuhan dasar bagi masyarakat kita di Provinsi Papua Tengah. Artinya bukan hanya di Kabupaten Nabire, tetapi di 7 kabupaten lainnya yang sementara lagi dikerjakan oleh Pak Kepala Dinas, dan beberapa waktu yang lalu sudah pembagian lampu listrik lainnya. Jadi mungkin untuk pemerintah Kabupaten Nabire kita launchingnya di sini. Program ini sejalan dengan program pemerintah pusat untuk mencapai rasio elektrifikasi 100%. Jadi saya pikir Bapak Jokowi juga sudah canangkan ini dan di follow up, ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah di Provinsi Papua Tengah. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia SDM RI, untuk wilayah Provinsi Papua Tengah jumlah rumah tangga yang telah berlistrik sebanyak 228.674 rumah tangga dari 242.769 rumah tangga. Ya,
Dengan demikian masih terdapat 14.095 rumah tangga yang belum berlistrik. Nah, ini yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, pemerintah Provinsi Papua Tengah. Kita dalam percepatan segera terus kita akan kerja untuk mencapai target yang sudah ada. Listrik saat ini merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Maka pemerintah Provinsi Papua Tengah akan terus mewujudkan pemerataan listrik sampai di wilayah 3T yang biasa disebut, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Papua Tengah. Listrik merupakan jantungnya perekonomian masyarakat. Untuk itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan rasio desa berlistrik dan rasio elektrifikasi sebagai wujud nyata dari program Papua Tengah Terang. Untuk bisa menuntaskan mandat ini bukanlah suatu hal yang mudah. Jarak, cuaca, serta topografi ekstrim menjadi tantangan yang tidak membuat pemerintah berhenti dalam memberikan akses listrik kepada seluruh masyarakat Papua Tengah. Salah satu contoh, tahun lalu saya perintahkan Pak Kadis untuk Kabupaten Intan Jaya. Bagaimana caranya harus masuk, harus terang. Nah, memang kami hadapi tantangan yang luar biasa ya, karakternya seperti itu maksudnya. Jadi ada daerah-daerah tertentu yang memang betul-betul membutuhkan strategi khusus untuk masuk melakukan penerangan sebagai upaya mewujudkan Papua Tengah terang. Pemerintah Provinsi Papua Tengah mulai sejak tahun 2023 telah membangun sistem pembangkit listrik tenaga surya atau biasa disebut PLTS off-grid untuk 506 rumah tangga yang tersebar di 10 kampung. Satu paket PLTS untuk menunjang operasional pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Mulia di Kabupaten Puncak Jaya, dan sebanyak 1.250 paket lampu surya hemat energi atau biasa disebut dengan LSHE kepada masyarakat di pedalaman yang selama ini bergantung pada penerangan tradisional. Ya, penerangan tradisional itu ya kita lihat mungkin kayu, api, malam mereka bisa dapat terang dari situ. Kalau siang kita dapat surya Tuhan kasih frame, kalau malam paling gantungnya pada kayu bakar. Bagaimana bisa menyala? Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam rangka upaya pemerintahan Provinsi Papua Tengah untuk memenuhi kebutuhan listrik kepada pelanggan orang asli Papua, maka Gubernur Papua Tengah dengan PT PLN Persero, UI atau Papua dan Papua Barat menjalin perjanjian kerjasama dengan nomor 001.9/643 set dan nomor 004 PJ HKM.02.01 FI 18000/2024 sebagai upaya pemerataan akses listrik kepada masyarakat Papua Tengah, yang dalam perjanjian tersebut akan melaksanakan program yang pertama, bantuan pasang baru listrik atau BPBL. BPBL merupakan program bantuan pemasangan baru listrik bagi rumah tangga tidak mampu, meliputi pemasangan instalasi tenaga listrik dan biaya sertifikasi layak operasi atau SLO. Yang kedua, pemasangan meteran baru. Dan yang ketiga, subsidi token listrik kepada pelanggan OAP. Ini memang saya sudah perintahkan Pak Sekda dengan jajaran. Pokoknya saya tidak mau tahu di mana ada orang Papua punya rumah yang tidak menyala, kasih masuk gratis, kita bayar. Semua jalan harus masuk. Ya, ini salah satu kebijakan yang harus kita lakukan untuk proteksi
masyarakat orang asli Papua dalam hal ini dalam rangka percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Melalui berbagai program ini, masyarakat yang dulunya hanya mengandalkan genset dan aki untuk penerangan di rumahnya sekarang dapat merasakan langsung hadirnya listrik selama 24 jam. Mari kita beri aplaus dulu. Ya. Saya bisa bayangkan itu karena saya anak kampung juga. Kita ini ya kalau bilang ini angkatan lampu Pelita, Petromax, Lilin. Kita waktu kecil kalau dapat penerangan satu kali menyala itu kita sukacitanya itu luar biasa begitu. Ini salah satu hal yang mendorong percepatan strategi pembangunan. Apalagi lampu ini penting untuk pendidikan anak-anak belajar. Kemudian bisa nonton TV, mama bisa buat kue apa semua untuk kegiatan ekonomi rumah tangga. Jadi saya pikir Bapak, saya yakin Pak Kepala PLN mungkin setelah kita launching sebentar sudah langsung jalan ya. Ya kita harapkan seperti itu. Terima kasih banyak. Ya, luar biasa atas semua kerja sama dan dukungan dari pihak PT PLN yang terjalin baik selama ini dengan pemerintah Provinsi Papua Tengah. Pada tahun 2024, pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral berhasil merealisasikan program-program tersebut seperti penyambungan baru kepada 185 rumah tangga dan subsidi token pelanggan OAP kepada 6.752 rumah tangga. Ya, saya dilaporkan oleh Bapak Kepala Dinas bahwa hampir di pulau ini setelah ini semua menyala. Jadi kita dari kota kita lihat bukan mercusuar saja yang ada di laut, tapi pulau ini sudah terang. Terima kasih banyak. Saya juga suka cita karena masyarakat bisa nikmati terang, dan saya doakan semoga pulau ini akan diberkati oleh Tuhan dan akan menjadi ikon kita Provinsi Papua Tengah. Saya pikir pulau yang sangat indah. Saya masih terus promosi dan seterusnya dengan Pak Sekda supaya pulau-pulau ini kita akan promosikan bisa jadi ikon yang baik yang akan bisa memberikan nilai tambah ekonomi kepada masyarakat kita dari potensi wisata dan seterusnya. Bapak Ibu, akhirnya hadirin yang kami hormati, saya atas nama pemerintah Provinsi Papua Tengah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan ESDM Provinsi Papua Tengah yang terus melakukan inovasi dan sinergi dengan PT PLN Persero UPT 3 Nabire sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Dan juga dukungan dari pemerintah Kabupaten Nabire, kami juga menyampaikan terima kasih kerjasamanya, dan bisa kita juga izin, ini kan wilayah dari Kabupaten Nabire, jadi selalu kalau kami buat sesuatu sini pasti kita izin untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Sebelum saya mengakhiri sambutan saya mohon kepada Bapak Kepala Distrik, Kepala Kampung, dan semua masyarakat saya titip untuk tolong jaga ini PLN, jangan sampai ada kerusakan atau ada kadang-kadang ada orang yang juga sengaja dan seterusnya. Kalau rusak segera lapor tingkat teknis. Dan mungkin saya titip juga Kepala PLN, tolong juga kaderkan anak-anak di sini bagaimana bisa mengoperasikan, tapi tentunya kita lihat anak-anak yang bisa bertanggung jawab. Jadi kepada generasi muda, Mama pesan karena tidak gampang. Jadi pesan untuk tolong supaya ini bisa berjalan dengan baik. Saya juga mintakan kepada Bapak Kepala Dinas. Ya, saya mau di sini ada pom bensin mini begitu di sini. Tolong koordinasikan dengan
Pertamina Pak Sekda. Karena saya dengar dari masyarakat biasanya setengah mati harus pergi isi BBM, harusnya itu untuk mencari, tapi mereka pakai transportasi ke sana. Kemudian untuk nyalakan genset, ya pendapatan tidak cukup. Paling angin kalau ombak bagus, pendapatan bagus, pasti bagus. Tapi kalau tidak, waduh ini juga. Sehingga saya minta tolong Pak Sekda dengan Pak Kadis, ya kita akan bicara dengan kalian, Pertamina supaya ada Pertamina di sini juga. Seluruh tamu undangan yang hadir. Sudah kita mulai ya. Kasih hidup mic, pegang. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, hari ini hari Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024 secara resmi kami resmikan peresmian Desa Berlistrik PLTS Mora Kama serta penyerahan token listrik PT PLN Persero Aiwa Papua dan Papua Barat di Nabire. Ya, ini deh pasti udah sama-sama ya. Ya. Terima kasih kepada Ibu PJ Gubernur Provinsi Papua Tengah yang telah meresmikan Desa Berlistrik. Dengan rasa ungkapan syukur, kita berikan sekali lagi tepuk tangan sebagai rasa ungkapan syukur. Penggunaan PLTS ini bisa menjadi awal baik menuju penggunaan energi ramah lingkungan di Kampung Mor, Provinsi Papua Tengah. Kita tunggu sama saja. Di sini kalau ini harus bolak-balik ada disekasi lalu dilanjutkan ke masyarakat melalui jaringan dengan petani dan sudah dimonitor lingkungan fisik komputernya itu semua masalah ya ada beberapa row baterai itu nanti dari sini nanti masuk ke inverter supaya jadi AC kalau bisa dipakai masyarakat karena elektronik setelah ini beberapa kelompok baterai digabungkan masuk ya. Yang di atas. berarti kalau misalnya ada yang rusak, tinggal ke yang lain. Nah, tetap paling nanti yang perlu perhatian supaya kondisi cuaca supaya charging itu makin bagus, masih hari sinarnya bagus diserap. Nanti Ya, terima kasih untuk sesi foto bersama. Selanjutnya kami mengundang
Dengan hormat Ibu Pejabat Gubernur bersama rombongan melakukan kontak penyalaan listrik pertama secara simbolis pada tempat yang telah disediakan, yaitu Puskesmas Mora. Siap. Berarti ke kanan ya? Oke. Paseknya mana? Dasek. Program sudah jadi. Apa yang selama ini kita hubungi, Tuhan sudah menjalankan. Nyalakan ya. Ikan listrik. Bisa main lagi. Pak Dinas tadi izin jadi. Oke. Mohon izin pimpinan lihat Kepala sini. PLN mana? Pimpinan lihat sini. 1, 2, 3. Sekali lagi mohon izin pimpinan. 1, 2, 3. Mohon izin pimpinan, tangan komando bentuk semangat kita. Mohon izin 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih.